Tapi saran saya untuk melakukan penyiraman dengan jangka lama, usahakan teman-teman setiap 2 hari air nira yang tertampung di daun penyiraman ataupun kantong plastik seperti ini itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan saya Anak Desa Channel. Nah, untuk teman-teman para subscriber saya, mohon maaf ya saya tidak sering upload video baru karena saya lagi punya FB Pro. Jadi saya lagi fokus di FB Pro teman-teman ya, karena sudah dimonetisasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman ya, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan setelah pemotongan dan untuk membuat air niranya itu semakin deras ya. Nah, contohnya seperti yang punya saya ini. Nah, ini punya saya dan ini dekat sekali dengan pengolahan saya. Nah, ini punya saya yang saya potong 3 hari yang lalu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini ya, ini 3 hari yang lalu saya potong dan air niranya ini sangat lambat sekali ya. Ini sangat lambat sekali ya. Jadi untuk teman-teman jika mengalami hal seperti ini, hal yang sama seperti punya saya ini, jangan langsung ditampung ya. Jangan langsung ditampung, karena ada yang WA ke saya, air niranya begitu ditampung selalu sedikit ya. Sudah beberapa hari sedikit sekali penghasilannya ya. Ya, untuk itu di sini saya akan jelaskan supaya teman-teman bisa menghasilkan air nira lebih dari 10 liter setiap hari. Nah, seperti ini. Nanti saya akan jelaskan di atas teman-teman ya. Oke, kita langsung ke atas pohon aren. Saya sudah berada di atas. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum paham, mungkin ini langsung dilakukan penampungan ya. Tapi makanya di sini saya akan jelaskan agar teman-teman tidak mengalami penurunan air nira secara drastis ya. Untuk itu simak video ini, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, nanti saya buka dulu teman-teman ya. Oke, ini sudah 3 hari ya, 3 hari dari sejak pemotongan ya, dan sekarang saya lakukan penyiraman, dan saya lakukan penyiraman dengan kantong plastik ya. Kenapa saya melakukan penyiraman dengan kantong plastik? Karena kantong plastik ini bisa menampung air nira ya, dan air nira yang tertampung di kantong plastik ini itu bisa merangsang air nira keluar supaya semakin hari semakin deras ya, seperti itu ya. Oke, paham ya ini. Jadi untuk teman-teman jika susah untuk mencari daun talas ataupun daun kapasan, nah saran saya gunakan saja kantong plastik seperti ini ya, tapi jangan ambil yang warna hitam. Usahakan warna kuning ataupun warna hijau ataupun warna merah, tapi jangan sampai warna hitam, karena warna hitam itu sangat panas ya, sangat panas sekali teman-teman. Nah, dan ini keadaan permukaan lengan mangkar teman-teman ini. Nah, kita bisa lihat ini sangat apa namanya ya, kalau bagi saya ini belum sempurna ya, karena ada bintik-bintik merah dan tetesannya masih agak lambat. Nah, untuk itu teman-teman jangan panik jika mengalami hal seperti ini. Nah, yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah yaitu pengirisan setiap hari, pagi dan sore ya, pagi dan sore. Oke, paham ya. Nah, yang kedua yaitu penyiraman. Penyiraman usahakan dilakukan dengan melakukan penyiraman dengan kantong plastik ataupun daun talas hutan ya. Kalau nggak ada daun talas, bisa teman-teman ganti dengan kantong plastik ya. Yang penting air nira yang tertampung di sini itu tidak akan bocor. Nah, setelah itu teman-teman harus sabar menunggu ya. Sabar menunggu sampai beberapa hari, minimal
1 minggu ya, atau lebih, minimal 8 hari. Bahkan saya pernah melakukan penyiraman itu sampai 2 minggu teman-teman ya. 2 minggu, bayangkan 2 minggu ya. Karena kalau bagi saya, kalau untuk langsung ditampung selama 7 hari itu dilakukan penyiraman, terus langsung kita tampung, bagi saya itu lumayan ya, lumayan hasilnya mulai 10 liter. Tapi saya ingin mencari hasilnya itu tidak akan drop sampai ke bagian pangkal. Maka dari itu lakukan penyiraman dengan sempurna ya, minimal 1 minggu ya. Kalau bagi saya saya pernah melakukan penyiraman sampai 2 minggu teman-teman ya, sampai air niranya benar-benar deras, barulah saya lakukan penampungan supaya air niranya tidak akan drop walaupun musim tidak menentu. Oke, saya akan lakukan pengirisan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah lakukan pengirisan dan muka lengan manggar setelah diiris seperti ini agak menghitam ya. Nah, saran saya jika lengannya panjang, usahakan yang hitam ini akan keluar ya. Tapi dengan cara teman-teman harus lakukan pengirisan setiap pagi dan sore setiap hari ya. Karena lengan manggar kalau ingin sempurna hasilnya, teman-teman harus melakukan pengirisan setiap hari selamanya ya. Setiap hari selamanya diiris pagi dan sore ya. Dan untuk yang warna hitam seperti ini akan hilang dengan sendirinya. Semakin lengan manggar semakin pendek, maka warna hitam ataupun warna merah akan menghilang dengan sendirinya. Nah, ini tetesannya masih agak lambat teman-teman ini ya. Ini tetesannya lambat sekali ya. Nah, ini saya lakukan penyiraman mungkin 1 minggu atau lebih ya. Saya akan menunggu air niranya itu semakin deras ya. Minimal untuk penyiraman dengan manggar seperti ini ya, agak lambat seperti itu minimal 1 minggu teman-teman ya, seperti ini. Nah, untuk itu teman-teman jangan langsung dilakukan penampungan ya, supaya teman-teman tidak mengalami penurunan air nira secara drastis. Dan jika teman-teman melakukan penampungan begitu dipotong, besoknya tidak kering atau 2 hari tidak kering, terus teman-teman melakukan penampungan, maka air niranya tidak akan bertambah lagi ya. Air niranya tetap seperti itu selamanya. Kalau 10 liter mungkin 10 liter terus, itu pun kalau tidak drop. Maka yang bahayanya untuk dilakukan langsung dilakukan penampungan itu resikonya kalau drop. Kalau dia drop, maka air niranya susah untuk kita kejar lagi. Itu sangat susah sekali untuk kita kejar teman-teman ya. Maka dari itu saya di sini untuk berbagi tutorialnya, lakukan penyiraman semaksimal mungkin, minimal 1 minggu ya. Kalau air niranya 1 minggu belum deras juga, maka lakukan penyiraman lagi sampai air niranya benar-benar deras ya. Tapi saran saya untuk melakukan penyiraman dengan jangka lama, usahakan teman-teman setiap 2 hari air nira yang tertampung di daun penyiraman ataupun kantong plastik seperti ini itu harus dibuang setiap 2 hari ya. Nah, itu setiap sorenya ya, setiap sore harus dibuang. Atau teman-teman melakukan penyiraman dengan kantong dengan daun talas, maka setiap 2 hari daun talasnya diganti ya, setiap sore diganti teman-teman. Nah, seperti itu ya tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya mengenai air niranya tidak pernah deras, hanya 1 liter sampai 2 liter ya. Padahal lengan manggarnya besar. Nah, disinilah kunci semuanya teman-teman, yaitu di penyiraman. Gunanya penyiraman itu yaitu untuk merangsang air nira supaya semakin deras. Nah, kalau semakin deras, teman-teman bisa perhatikan begitu diiris semakin deras tetesannya, barulah lakukan penampungan. Oke, paham ya? Nah, seperti itu ya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk bagi para pemula. Nah, kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, share, dan subscribe teman-teman. Oke, thank you.